Apakah salawat itu juga ada namanya syariat salawat? Apakah ada namanya tarekat salawat? Hakikat salawat maupun ma'rifat salawat? Apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimin lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman lil rasul karim. Zil khuluqil azim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami senantiasa panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga senantiasa bersambung bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam ngaji akal sehat dan hati selamat ini kita senantiasa mendapatkan kecurahan rezeki, begitu juga kecurahan kesehatan, sehingga kita senantiasa bisa bersilaturahim sekalipun melalui online, yaitu melalui video YouTube ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasanya, ini ada dari sahabat kita yang bertanya, Ceng, dalam bersolawat itu, bahwa kita mengetahui bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah juga bersolawat kepada manusia, dalam hal ini kepada hambanya? Waduh, ini pertanyaan yang bagus ya, yang datang dari Makassar. Ini dari Makassar yang bernama Muhammad Qasim, Muhammad Qasim mungkin ya, Muhammad Qasim. Baik, sahabat khusus sahabat kami yang ada berasal dari Makassar, itu Daeng Muhammad Qasim, orang Makassar panggilnya Daeng, sesuai dengan panggilan daerah masing-masing. Baik sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita senantiasa melantunkan sholawat karena itu merupakan sebuah perintah dan manfaatnya sangat besar terhadap kita. Perintah yang sudah jelas bahwasanya Allah dan para malaikat bersambung sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menjelaskan tentang hal tadi yang telah kami sampaikan di awal, maka dalam penjelasan ini kita akan mengetahui apakah salawat itu juga ada namanya syariat salawat, apakah ada namanya tarekat salawat, hakikat salawat maupun ma'rifat salawat, apakah ada? Nanti kita akan jelaskan juga secara terperinci biar kita menaik pemahaman itu, yang sampai kita hanya di jalan saja. Dari bunyi ayat tadi di surat Al-Ahzab 2 ayat, kemudian ditambah dengan hadis, yang ingin kita tahu adalah bagaimana pandangan para mufassir, artinya para ulama dalam memahami bunyi ayat tersebut. Nah, kami mencoba membuka beberapa tafsir, di antaranya para penafsir yang baik Syekh Ibnu Hajar, seorang ulama besar Ibnu Hajar maupun Ibnu Ali. Mereka menerangkan, artinya menafsirkan, menjelaskan. Ini menurut para ulama mufassir klasik. Mereka menjelaskan bahwasanya maksud daripada salawat di atas tadi, di dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maupun ayat yang di bawah, bahwa kata mereka bahwasanya Allah berselawat kepada Rasul itu adalah artinya as-sana wa ta'ala, untuk memuji dan mengagungkan. Itu menurut mufassir. Sedangkan salawat yang tadi yang bahwasanya malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada hambanya, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah yang menjelaskan tentang hal tadi, tentang hal tersebut. Oleh para ulama menerangkan tentang masalah salawat, karena sebagian para ulama mengatakan bahwa kata rahmat di situ artinya adalah kata sebagian
salawat tersebut artinya adalah rahmat. Itu sebagian daripada para ulama. Nah, hal ini telah ditanggapi, telah dikritisi oleh ulama juga pada saat itu, yaitu oleh Ibnu Al-Qayyim. Yang mana kata Ibnu Qayyim bahwa ayat daripada ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah, bahwasanya waw di situ dalam kata warahmah ini adalah waw untuk membedakan nanti membedakan daripada kata sholawat, bukan artinya rahmat itu juga sholawat, bukan. Karena arti rahmat di sini bukan artinya adalah sama juga sholawat, bukan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah bersambung kepada hamba tersebut adalah bagaimana Allah bersambung kepada hambanya. Yang pasti bahwa Allah ketika bersambung kepada hambanya, Allah telah memberikan sebuah kode. Ada berkaitan Allah telah memberikan nomor khusus. Ini betul-betul ini bisa live, bisa langsung, bisa live, nomor private antara hamba, antara Khalik dan makhluk, antara Allah, antara Rabb dan Abdun. Ada nomor live-nya. Apa itu yang nomor khususnya? Biar kita bisa langsung bisa langsung online dengan sang pemelihara, sang pencipta ini terhadap diri manusia ini. Siapa itu nomornya? Sudah jelas bahwasanya Allah itu adalah dalam Al-Quran dibilang Allahu nurus samawati wal ard. Itu yang lepas. Mathalu nurihi kamishkat fiha misbahu al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukab yukhadu min syajarati mubarakah zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Ini ayatnya ya. Sekali lagi kami baca ayatnya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat fiha misbahu al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Nah, ini kode khususnya, kode online antara Abdun dan Rabb, antara Khalik dan makhluk, antara Allah dan manusia, ini kode. Nah, ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, menjelaskan bahwa dimaksud daripada ayat ini adalah khususnya dalam kata masalu nurihi, itu adalah nur. Artinya nur mukminin yang ada dalam hati. Jadi Allah betul-betul mengirimkan nur, cahaya. Cahaya itu apa? Itu cahaya ada di dalam hatinya orang-orang beriman. Itu kodenya. Artinya kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah bisa online, kita harus tahu kode tadi itu, nur itu tadi. Kalau kita sudah tahu nur itu, maka kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena ini jaminannya, kan kita ingin tahu tadi, karena Allah itu walladzi yusallu kan, walladzi yusalli alaikum, ada Allah bersalawat kepada manusia, kepada engkau. Ada kode ini adalah hamba manusia. Begitu juga para malaikat kan bersambung. Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan engkau dari kezaliman, dari kegelapan ini yang tidak tahu tentang keagungan, tentang terangnya daripada jalan kehidupan ini. Allah ingin mengeluarkan dari yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah kodenya itu online-nya itu adalah nur. Nur apa? Nur yang ada dalam hati orang-orang beriman. Loh, mengapa? Sehingga Allah menyimpan nur dalam hatinya orang beriman. Karena nur ini pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi. Bahkan lebih tegasnya lagi dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ma wasa'atni ardi wala samai lakin wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Itu hadis qudsi. Kata Allah bahwa tidak mampu katanya langit, tidak mampu bumi maupun langit untuk menerimaku. Artinya nur tidak bisa mampu menerima.
baik bumi maupun langit. Yang mampu menerima nur ini adalah hatinya orang beriman. Yang pertanyaannya adalah, sudah tahukah kita ini dan nur Allah, nurullah tadi itu ada dalam hati kita ini? Karena kuncinya kalau kita sudah tahu nur ini dalam hati, dalam diri kita ini, maka kita bisa berkomunikasi dengannya. Karena itu sebenarnya jaminan ayat tadi itu. Diperjelas lagi ayat itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas ya. Kunci kode online Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat, bersambung kepada Allah itu adalah nur. Tinggal gampang ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya nur tersebut dalam diri kita ini? Silakan kepada sahabat khususnya yang ingin mengetahui dengan secara sesama terhadap kode online ini, tanyakan kepada para guru-gurunya. Kami yakin bahwa sahabat yang dimuliakan Allah yang senantiasa bersatu-rahim dengan kami memiliki guru. Silakan tanya kepada guru, wahai tuan guru, wahai ajengan, kiai, ustadz, buya, habib, dan sebagainya, yang mana yang maksud dengan nurullah dalam hati itu? Karena kami ingin berkomunikasi dengan Allah. Pasti guru-guru Anda akan menjawab dan akan menunjukkan yang dimaksud dengan nurullah dalam hati orang beriman tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami salawat tadi, artinya berkomunikasi, kita mengetahui kode online daripada berkomunikasi dengan Allah dalam hati kita. Nah, sekarang kita ingin mengetahui di manakah parameternya, ukurannya bahwa seseorang itu betul-betul telah berselawat, telah berkomunikasi dengan Allah, itu apa bukti parameter yang real, yang bisa dibuktikan secara sains, secara ilmu pengetahuan, secara saintifik. Buktinya di sini ada yang pernah meneliti tentang hal ini, bahwa nur tadi itu ketika selesai kita bersolawat tadi itu dalam makna solawat yang sering kita baca, tentu dalam makna bukan makna syariat saja, maupun kita bersolawat artinya juga dalam gerakan solawat, dalam gerakan solat ya. Jadi solawat dengan mengucapkan tadi itu berkomunikasi senantiasa kita bersolawat sambung. Yang kedua, arti solat dalam konteks adalah yang rukun Islam tadi. Apa rukun daripada rukun Islam ini artinya adalah kita harus senantiasa kan rukun Islam itu kan ada 5. Yaitu di antaranya rukun Islam itu ada bersyahadat. Ini syahadat, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ada syahadat, ada sholat. Harus bersyahadat dulu baru bersolat. Jadi cerita. Yang pasti rukun daripada Islam itu diantaranya sholat tadi. Nah, sekarang tadi itu minimal membuktikan. Atau tadi kalau kita betul kita telah benar-benar bersolawat, bersambung ini dalam konteksnya kepada Allah. Tentu Allah telah memberikan konteks bersolawatnya adalah baik. Konteksnya Allah memberikan cara bersolawat kepada Allah itu adalah lakunya. Gerakannya yang paling paripurna adalah dengan sholat. Gitu ya, paripurnanya dengan sholat. Atau nanti kalau kita setelah mengetahui sholat secara syariat, nanti kita akan lebih tahu lagi bagaimana kita bisa melakukan sholat daim. Sholat yang senantiasa tidak pernah terputus. Oke, itu nanti kita paham dalam pembahasan lain. Yang pasti kalau kita telah bersolawat dalam hal ini bersambung berkonteks kepada Allah sebelum kita bersolawat kepada Nabi ya. Berkonteks kepada Allah, itu betul-betul bahwa dalam diri seorang itu akan kelihatan sebuah nur, cahaya yang terang benderang. Cahaya. Bahkan itu, tadi itu saya katakan ada sebuah titik, jadi ada sebuah gelombang, ada sebuah gelombang elektromagnetik yang keluar dari wajah seseorang yang sholat tadi. Jadi bukan sekedar aja betul-betul itu dilihat dengan menggunakan laser X. Dilihat dengan sinar X itu kelihatan itu gelombang-gelombang itu daripada orang-orang yang telah melaksanakan sholat. Baik masalah rukun maupun sholat tadi itu sedang masuk berkomunikasi Allah dalam pemahaman yang lain. Betul-betul lihat. Maka Allah bilang kalau orang yang besar keluar nur di dalam sebagian orang ada memahami bahwa ciri orang bersolawat itu diantaranya harus, maaf ya sekali lagi maaf, ada yang
menyentuhkan bersolat sehingga Anda berhitam itu silakan, itu satu pemahaman. Tapi dalam pemahaman kami bahwa kalau benar-benar kita bersalat sambung kepada itu keluaran nur itu. Bukan artinya hitam di sini, sekali lagi dalam pemahaman kami ya. Walaupun sebagian sahabat yang memahami harus hitam di jidat itu silakan, itu punya pemahaman. Tapi dalam pemahaman kami ada betul-betul kalau kita berkomunikasi dengan Allah dan kita senantiasa bersujud, keluar itu nur itu. Terang, di sini terang benderang, bukannya dengan hitam tadi. Itu ketika diperiksa dengan sinar X atau laser X itu betul-betul kelihatan putih terang. Maka orang-orang yang betul-betul bersalat, bersambung kepada Allah dengan benar dan tepat, itu melahirkan sebuah perilaku yang mulia. Dari mulai ucapan, ya, dari mulai tutur kata dia sangat betul-betul menenangkan, menyejukkan. Dari mulai dia berbuat juga betul-betul menenangkan orang. Bahkan dalam dia berkomunikasi dengan para sahabat, dengan masyarakat, tidak pernah ada satupun kata yang tercela di dalam dirinya. Betul-betul itulah menjadi sebuah tuntunan sebagaimana telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang benar-benar telah bisa berkomunikasi dengan Allah secara benar dan tepat, di antara dalam gerakan sholat maupun dalam makna konteks bersolawat yang lain, betul tidak ada satu kata pun yang mencela di dalam perkataannya. Betul ditempatkan setiap mengucapkan sesuai dengan tepatnya. Bisa dilihat oleh gelombang. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu itu isi daripada bahwa Allah dan malaikat walladzi yusolli alaikum kan wa malaikatu wa walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dzulumati ilan nur. Tadi itu mana. Nah, sekarang apa tujuannya Allah bersalawat bersambung sekarang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang harus kita jawab. Tujuan Allah bersambung, berkomunikasi dengan junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah apa? Liyatajalla subhana alaih. Ada cita-cita apa? Betul-betul bahwa Allah ini adalah Allah ingin mewujud di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai etalase yang paripurna dalam tajalinya. Karena Rasulullah itu telah dijamin oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah betul akan dijadikan sebagai sampal paripurna dalam beribadah kepada Allah. Maka Allah tujuannya apa? Liyatajalla subhanahu alaih. Kalau betul ingin bertajali kepada Nabi Muhammad, karena akan menjadikan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Itu tujuannya, tiada lain dan tiada. Makanya ada para guru-guru. Jadi makanya kalau para guru yang mengatakan atau kita bisa memahami bahwa kalau kita bersalat bersambung kepada Nabi itu mendapat 10, ya pasti. Kenapa dapat 10? Ya karena dalam diri Rasul itu tadi itu tajalinya Allah secara paripurna dalam dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti itu gelombang elektromagnet itu meningkat menjadi 10 kali lipat. Itu secara rasional ya, secara rasional. Bersambung kepada Nabi Muhammad dari teman sholat alaiya maratan sallallahu alaihi biha asyaron. Jadi barang siapa bersambung kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan bersambung kepada 10 kali lipat. Bukan hanya sekali 10 lipat dalam konteks mana reward ya, itu sudah pasti silakan pahami oleh Anda ya. Kalau untuk orang mengalami awal dalam makna bersyariat, salawat itu silakan Anda pahami sebagai reward dalam memahami syariat. Tapi kita masuk sedikit ke dalam memahami bahwa ini masuk dengan konteks tadi kita bersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah mendapat 10 kali lipat. Itu namanya sebuah pantulan karunia yang besar itu. Karena kenapa? Karena Allah bertajalli secara paripurna dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka wajar tadi itu perintah hikmah besar daripada kita senantiasa bersambung kepada Nabi itu bukan sekadar reward, bukan sekadar daripada jaza, pahala, tapi lebih besar daripada itu adalah sebagai adanya gelombang elemen dan sebuah energi yang besar. Sekali kita bersambung, memandangnya, maka kita dapat 10 kali daripada kelipatan energi yang akan kita dapat. Cuma nanti permasalahannya adalah, Ceng, bagaimana kita ingin mengetahui tadi Ceng telah beritahu kode online Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dalam diri adalah secara nur. Nah, kalau kita berkepada Muhammad, yang mana tuh kode online-nya? Ini dia. Silakan, ini tuh kode online ini Anda itu harus tanya juga kalau dalam hal ini kepada guru-guru Anda semua. Ya minimal lah kan kita harus mengenal. Silakan Anda lihat di video-video kami tentang bagaimana mengenal daripada diri, memahami terhadap hakikat Rasul, memahami terhadap hakikatnya Muhammad. Maka kalau kita memahami hakikatnya Muhammad, hakikat Rasul yang ada dalam diri, maka Anda bisa berkomunikasi kapan saja. Di kapan saja, di mana saja, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, dan tidak terikat oleh siapa itu. Rasul tidak melihat siapa yang berkomunikasi dengannya. Tanpa dipengaruhi oleh unsur biologis, tanpa dipengaruhi oleh unsur ideologis. Loh, kenapa biologis? Ya bisa jadi kan, maaf ya. Artinya, cengkelnya saya makan bukan daripada keturunan Rasul, tidak ada darah mengalir. Muhammad tidak akan meminta hal itu. Loh, saya kan bukan orang Muslim. Tidak demikian juga. Tapi barang siapa yang telah mengenal hakikat Muhammad. Karena Muhammad itu yang nama hakikat Muhammad dalam diri setiap manusia itu adalah memiliki nilai universal. Artinya Muhammad itu datang kepada seluruh kafatul linnas, datang kepada sendiri manusia. Tanpa itu Nasrani, Yahudi, Majusi, dan agama yang lain betul-betul datang ke dalam setiap diri manusia. Tinggal bagaimana manusia tersebut memahami tentang nilai daripada Muhammad yang ada dalam diri. Nah, jadi begitu sahabat semuanya, jadi telah dijawab oleh kami ya. Jadi pentingnya bersolawat. Bukan sekadar kita tarik lagi pemahaman, bersolawat itu adalah bukan sekedar lagi ucapan, tapi harus ada dalam laku, dalam af'al. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami senantiasa mendoakan semoga Allah dan para malaikatnya bersambung kepada para sahabat. Begitu juga Muhammad membuka tabirnya kepada diri kita sehingga kita mengetahui hakikat keberadaan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam diri sehingga kita bisa berkomunikasi secara paripurna. Tentu hal ini adalah tidak akan bisa dibuka pemahaman ini kecuali sahabat semuanya betul-betul membuka hati dan menggunakan akal secara sehat, pasti akan terbuka salawat yang dimaksud dengan salawat tadi tersebut. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini membuka hazanah, membuka wawasan terhadap memahami terhadap salawat. Dan kalau ada yang kurang masih berkenan, ini kurang tidak berkenan, simpan saja. Dan kalau memang sudah berkenan, silakan kita berbagi. Semoga pemahaman ini betul-betul membuka tirai-tirai daripada ketertutupan kita dalam memahami berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Muhammad. Semoga terkhusus Allah membuka tirai-tirainya, Muhammad juga buka tirai-tirainya, sehingga kita bisa berkomunikasi kapan saja. Sebelum kami tutup, paling kami akan memberi PR, harus seperti apa kalau sesolawat kepada Allah, minimal untuk menunjukkannya gerakannya, lakunya adalah dengan gerakan sholat. Allah itu ada merupakan komunikasi juga. Nah, sekarang bersolawat kepada Muhammad kapan? Ya, silakan nanti akan kami jelaskan di video yang lain. Yang pasti sebelum menjelaskan ini silakan Anda pahami tentang video yang atas ini biar Anda memahami minimal pengantar terhadap biar kita mengetahui cara berkomunikasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.